Seorang pemuda berdiri di depan sebuah toko kelontong. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan seperti sedang kebingungan. Lalu matanya menangkap sosok Ajeng yang saat itu sedang sibuk merapikan barang-barang dagangan. "Permisi mbak." Ajeng pun seketika menengok. Dia lantas tersenyum seraya menjawab dengan sopan. "Ah, iya mas. Mau beli apa ya?" Pemuda itu menggeleng. "Oh enggak mbak, saya cuma mau numpang tanya. Mbaknya tahu rumahnya Mbak Wito?" "Mbak Wito, oh ya, ada di ujung sana mas. Lurus saja ikuti jalan ini. Nanti setelah turunan, masnya akan ketemu sungai kecil. Nah, rumah Mbak Wito nggak jauh dari situ." "Oh, baik, baik mbak. Makasih ya mbak," jawab sang pemuda sembari menganggukkan kepalanya. "Sama-sama mas. Tapi maaf, sepertinya rumahnya kosong deh. Dan sudah sebulan ini Mbak Wito nggak kelihatan. Biasanya sih setiap hari dia beli rokok di sini. Jelas Ajeng." "Saya tahu mbak, Mbak Wito itu sudah meninggal sebulan yang lalu." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Kok masnya bisa tahu ya? Memangnya mas ini siapa?" "Saya Wahyu mbak. Saya adalah cucunya Mbak Wito." "Hah? Yang bener mas?" tanya Ajeng kaget. "Iya mbak. Oh maaf mas, selama ini saya kira Mbak Wito itu nggak punya siapa-siapa. Soalnya sejak dia tinggal di sini, saya nggak pernah deh lihat ada keluarganya yang datang berkunjung. Dan beliau juga nggak pernah cerita-cerita." "Nggak apa-apa mbak, saya maklum kok," jawab pemuda itu sambil menyunggingkan senyum. Lalu nampak Bu Lastri datang menghampiri karena penasaran dengan siapa putrinya berbincang-bincang saat itu. "Siapa Jeng?" tanya Bu Lastri pada putrinya. "Bu, ibu pasti nggak percaya deh. Mas Wahyu ini cucunya Mbak Wito." "Hah? Cucunya Mbak Wito? Serius?" Bu Lastri pun tercengang sambil memandangi wajah Wahyu yang sepintas memang mirip. Namun, dia lebih tercengang lagi saat mendengar kabar jika Mbak Wito ternyata sudah meninggal. "Innalillahi. Ayo mas, mampir dulu. Saya kepingin denger ceritanya. Tapi di dalam aja ya ngobrolnya, biar lebih nyaman," pinta Bu Lastri yang langsung diiyakan oleh Wahyu. Jadi, jadi ceritanya gimana sih mas? Siapa tadi namanya masnya?" tanya Bu Lastri setelah Wahyu duduk di hadapannya saat itu. Ajeng pun ikut duduk di dekat ibunya, siap untuk mendengarkan. "Nama saya Wahyu bu. Jadi Mbak Wito itu sebenarnya punya istri, yaitu nenek saya. Dan mereka punya satu anak laki-laki. Nah, dialah bapak saya. Tapi sejak bapak saya masih remaja, Mbak Wito pamit untuk kerja di tempat yang jauh. Tapi setelah itu selama bertahun-tahun gak pernah ada kabar beritanya. Sudah dicari kemana-mana tapi gak ketemu. Hingga bapak dewasa lalu menikah dan punya anak. Ya, sayalah anaknya. Nah tapi sebulan yang lalu tiba-tiba saja Mbah Wito pulang. Kami pun jelas kaget. Rupanya selama ini dia pergi demi memuaskan hasratnya menimba ilmu kebatinan. Ternyata Mbah itu terobsesi untuk menjadi orang sakti sampai-sampai mengabaikan keluarganya. Tapi baru beberapa hari bertemu mendadak Mbah Wito jatuh sakit, lalu tak lama dia meninggal. Nah sebelum wafat, beliau sempat mewariskan sebuah rumah yang katanya ada di daerah sini. Wah, gak nyangka ya kalau ceritanya begitu. Nah lalu sekarang Mas Wahyu ini mau menengok rumah Mbak Wito? Tanya Bu Lastri. "Iya bu, betul. Karena saya mendapat mandat dari keluarga saya untuk menengok dan mengurus rumah itu. Rencananya sih nanti rumahnya mau dijual saja." "Oh ya sudah. Nanti kalau Mas Wahyu butuh apa-apa, bisa beli di sini. Lengkap kok," ucap Ajeng yang sejak tadi hanya dia menyimak. "Oh iya mbak, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya. Nanti kalau butuh sesuatu saya pasti kesini lagi," jawab Wahyu mohon pamit lalu ia pun pergi. Beberapa jam kemudian Wahyu pun datang kembali ke warung Ajeng. Nampaknya pemuda itu hendak membeli sesuatu. "Mbak Ajeng, ada air mineral? Stok air minum saya sudah habis. Sekalian juga beli obat nyamuk deh. Sabun mandi, pasta gigi, dan karbol untuk pembersih lantai." "Oh ada mas, ada.
Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini beli obat nyamuk segala, memangnya Mas Wahyu mau nginep di situ? Tanya Ajeng sembari mengambil semua barang belanjaan yang Wahyu minta. Iya Mbak, rencananya begitu. Saya mau membereskan rumah itu dulu. Soalnya berantakan banget. Nanti kalau sudah rapi mungkin bapak dan nenek baru bisa datang menengok. Oh gitu ya. Ini Mas belanjaannya, ucap Ajeng sambil menyerahkan sekantong belanjaannya ke tangan Wahyu. Oh iya Mbak, kalau warung makan sebelah mana ya? Dari tadi saya cari-cari kok nggak ada ya? Tanya Wahyu. Wah, kalau warung makan tempatnya agak jauh. Ada di jalan besar sana. Lumayan juga sih kalau jalan kaki, jelas Ajeng. Wahyu pun nampak kebingungan. Lalu melihat hal itu, Ajeng pun menjadi kasihan. Dia pun mencoba berbaik hati dengan menawarkan sedikit bantuan. Gini aja, kebetulan kami punya makanan lebih. Kalau Mas mau, biar saya siapkan dulu. Nanti saya antar ke sana. Gimana? Wah, jangan-jangan Mbak. Saya nggak mau merepotkan. Sudah, biar saya jalan kaki saja ke warung sana. Ih, nggak apa-apa. Hitung-hitung bantu-bantu. Itu warungnya lumayan jauh loh. Bisa-bisa sampai rumah Mas Wahyu sudah lapar lagi. Sahut Ajeng sedikit berkelakar. Wahyu pun saat itu hanya bisa tersenyum. Ucapan Ajeng membuatnya jadi berpikir ulang. Dan akhirnya dia pun setuju lalu menyerahkan sejumlah uang yang langsung cepat-cepat ditolak Ajeng. Ih nggak usah Mas, lawang cuma makan aja kok. Aduh tapi saya kan jadi nggak enak Mbak, masa saya makan gratisan? Gak apa-apa, saya ikhlas. Ya sudah Mas Wahyu pulang saja, nanti kalau sudah siap makanannya saya antar. Walau nampak masih sungkan, akhirnya Wahyu pun saat itu setuju lalu pamit pergi. Dan Ajeng langsung memberitahukan hal itu kepada ibunya. Ya sudah, itu kan masih ada ikan sama sayur di meja makan. Langsung saja kamu antar ke sana ya. Kasihan, sudah sore begini dia belum makan. Nanti dia pasti kelaparan, ujar Bu Lastri saat itu. Ajeng pun segera membawa semua makanan itu menuju rumah Mbak Wito. Dan sesampainya di sana, suasananya pun begitu sunyi. Tapi Ajeng maklum, karena rumah itu ada di tepian sungai yang memang terpisah jauh dari rumah-rumah yang lain. Assalamualaikum, teriak Ajeng di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, terdengar suara Wahyu yang menjawab dan langsung membukakan pintu. Ajeng pun tersenyum sambil memperlihatkan bungkusan yang ada di tangan kanannya. Mas, nih makanannya. Wah, makasih banyak ya Mbak. Saya jadi bener-bener gak enak nih, sahut Wahyu dengan wajah yang mulai tersipu-sipu. Aduh, jangan panggil Mbak dong. Saya kan jadi merasa tua. Panggil Ajeng aja. Kayaknya kita seumuran deh, pinta Ajeng sambil tersenyum untuk mencoba mencairkan suasana. Oke. Kalau gitu jangan panggil saya Mas. Panggil saja Wahyu. Biar impas. Wahyu pun membalas sambil tertawa. Lalu saat itu ia mempersilahkan Ajeng masuk. Dan tanpa menunggu lama Wahyu pun segera menyantap makanan yang Ajeng bawa. Sepertinya pemuda itu benar-benar kelaparan. Ajeng pun membiarkan Wahyu makan sambil matanya saat itu jelalatan memperhatikan sekeliling ruangan. Dia memang telah lama mengenal Mbak Wito, namun baru kali ini dia masuk ke dalam rumahnya. Seingatnya, Mbak Wito itu datang beberapa tahun yang lalu setelah dia membeli rumah ini dari Pak Singgih. Ya, Pak Singgih adalah pemilik lamanya yang pindah ke tempat lain. Entah dari mana Mbak Wito bisa tahu tempat ini, tapi ada yang pernah cerita kalau Pak Singgih dan Mbak Wito itu sebenarnya adalah kawan lama. Namun, sejak tinggal di situ, Mbak Wito jarang sekali keluar rumah. Dia hanya keluar untuk membeli makanan atau rokok di warung Ajeng saja. Lelaki tua itu tak pernah banyak omong, terkesan ala kadarnya saat berbicara. Walaupun sedikit misterius, namun tingkahnya tidak macam-macam. Ajeng pun yakin jika Mbak Wito itu adalah orang yang baik-baik. Dan tak butuh waktu lama, Wahyu pun menuntaskan makannya hingga bersendawa. Ajeng pun cuma bisa nyengir, namun hatinya senang melihat pemuda itu yang kini duduk bersandar kekenyangan. Makasih Ajeng, makanannya mantap. Ajeng tersenyum sambil mengangguk, lalu dia meminta izin pada Wahyu untuk melihat-lihat seisi rumah itu.
Wahyu pun tak keberatan, dan dengan senang hati pemuda itu mempersilahkan Ajeng berdiri lalu melangkah sambil matanya terus memperhatikan setiap sudut rumah. Namun ketika akhirnya sampai di halaman belakang, dia pun langsung tercengang. Di halaman tanah yang dikelilingi pagar bambu itu nampak berdiri sebuah pohon tua. Namun bukan pohon itu yang membuatnya bagai hilang kata-kata, melainkan benda-benda yang bergelantungan pada dahan-dahannya. Ada boneka-boneka kecil berbentuk pocong seukuran telapak tangan yang terbuat dari kain kafan namun telah berubah warna menjadi kecoklatan. Boneka-boneka itu bergelantungan diikat tali pada beberapa pohon. Demi melihat hal itu, Ajeng seketika menjadi merinding. Gadis itu lantas bertanya pada Wahyu yang kini telah berdiri di sampingnya. "Yuk, itu apa ya?" tanya Ajeng sambil menunjuk ragu-ragu. "Wah, gak tahu. Saya juga kaget waktu pertama kali melihatnya. Baru saja mau saya buang, tapi kamu keburu datang," jawab Wahyu sambil melangkah mendekati pohon itu lalu meraih salah satu boneka yang tergantung pada dahan yang paling rendah. Jangan, Wahyu!" teriak Ajeng spontan. Wahyu pun seketika berhenti lalu menoleh. Kenapa emangnya?" "Gak tahu, tapi perasaan saya kok jadi gak enak ya. Sepertinya itu bukan barang sembarangan deh. Apa tidak sebaiknya kamu biarkan saja dulu?" "Masa sama benda sebegini saja kamu takut? Nih, lihat, saya ambil satu," sahut Wahyu lalu menarik boneka itu hingga talinya putus. Tiba-tiba mendadak ada angin dingin yang berhembus entah dari mana hingga membuat tengkuk Ajeng menjadi merinding. Dia pun seketika menjauh saat Wahyu mendekat lalu memperlihatkan boneka yang ada di dalam genggamannya. Jangan sembarangan yuk. Udah lebih baik kamu kembalikan aja ke tempatnya semula," pinta Ajeng yang sedikit menjauh sembari memalingkan wajahnya. Wahyu pun tersenyum. Dia pun lantas melempar boneka itu ke tanah lalu menepuk-nepuk telapak tangannya karena membersihkan debu yang melekat. Ajeng yang sejak tadi sudah ketakutan pun segera berpamitan pulang. "Yuk, saya pulang dulu ya. Itu masih ada makanan buat nanti malam ya." "Oh iya Jeng, makasih ya. Sampaikan juga terima kasih saya sama ibumu," sahut Wahyu lalu mengantar Ajeng sampai di depan rumah. Dan tanpa banyak bicara lagi, Ajeng pun cepat-cepat pergi. Namun sepanjang langkahnya pulang, benaknya selalu terbayang-bayang akan boneka-boneka itu. Dalam pikirannya timbul sejumlah prasangka buruk. Namun batinnya berusaha menyangkal sambil mencari alasan yang tak masuk akal, tapi dia tak mampu menemukannya. Lagi pula, bagaimana bisa hal itu dibilang masuk akal? Boneka pocong dari kain kafan yang digantung pada dahan-dahan pohon terlalu janggal untuk dianggap sebagai hal yang wajar. Rasa takutnya kini makin menjadi-jadi. Sesampainya di rumah, Ajeng pun menceritakan hal itu pada ibunya. Meski sempat terkejut, namun Bu Lastri coba menurunkan tensi tegang dengan memberikan pendapat yang sedikit menenangkan. Meskipun sebenarnya dalam benaknya juga timbul pertanyaan yang sama dengan putrinya. Mungkin saja Wahyu benar. Mungkin itu cuma boneka biasa. Barangkali mendiang Mbah Wito ya cuma iseng aja. Udah, kamu gak usah mikir yang macem-macem. Tak baik loh berprasangka buruk pada orang yang sudah meninggal. Dalam hati Ajeng tak puas. Ucapan ibunya terdengar hanya sekedar peredam rasa takut. Tapi Ajeng tak mau protes. Dia hanya diam walau batinnya terus berontak. Pada hari berikutnya Bu Lastri yang sebenarnya penasaran pun sengaja ingin mengunjungi Wahyu dengan mengantarkan makanan sebagai alasan. Tapi saat dia datang dan menjumpai Wahyu, dia menjadi heran sekaligus khawatir melihat kondisi pemuda itu yang nampak kurang sehat. Mas Wahyu kenapa? Sakit? Kok pucat gitu mukanya?" tanya Bu Lastri. Enggak Bu. Mungkin saya cuma kecapean kali Bu, jawab Wahyu lirih. Bu Lastri pun terdiam meski jawaban Wahyu bisa diterima, namun nada bicaranya terdengar kaku. Tatapan matanya pun seolah kosong tanpa fokus, sungguh jauh berbeda dibanding saat mereka pertama kali bertemu. Tapi Bu Lastri pun tak mau berpikiran yang tidak-tidak. Lantas dia pun teringat pada niatnya untuk melihat boneka-boneka pocong itu. Namun dia tak tahu
bagaimana cara mengutarakannya. Sebentar dia mencoba mencari alasan yang tepat, tapi Wahyu malah mendahuluinya, berbicara seakan mampu membaca pikirannya. "Ibu mau lihat boneka-boneka itu?" tanya Wahyu tiba-tiba. Bu Lastri pun menjadi gugup. Sejenak jadi salah tingkah, tapi Wahyu lalu melangkah menuju halaman belakang seolah berharap Bu Lastri mengikutinya. Bu Lastri pun menurut, meski sungkan, namun rasa penasarannya mendesak bahwa ia butuh pembuktian. "Itu dia, Bu." Wahyu menunjuk ke arah pohon tua itu. Bu Lastri spontan terperangah, persis seperti yang Ajeng ceritakan. Pemandangan itu langsung membuat bulu kuduknya jadi merinding. Lalu Wahyu pun terbatuk-batuk, menghembuskan nafas yang aromen seperti bau nafas orang yang sedang sakit panas dalam. "Maaf Mas Wahyu, apa nggak sebaiknya Mas Wahyu berobat saja? Nanti kalau terjadi apa-apa kan repot. Mas Wahyu tuh sendirian loh di sini," ucap Bu Lastri mencoba memberi saran. Wahyu pun hanya tersenyum, namun lebih mirip sebuah seringai. Lalu dia menjawab dengan suara lirih dan parau, "Gak apa-apa kok, Bu." Bu Lastri pun tersenyum kecut. Dia sebenarnya khawatir, namun dia tak bisa memaksa. Akhirnya dia pun mengingatkan Wahyu agar segera makan saja. Wahyu pun mengiyakan. Pemuda itu pun segera makan, tapi Bu Lastri menjadi heran ketika melihat Wahyu yang makan dengan sembarangan dan terburu-buru hingga nasinya pun berceceran di mana-mana, persis seperti anak kecil yang baru belajar makan. "Pelan-pelan saja loh Mas, nanti keselak loh," ucap Bu Lastri mencoba untuk menasihati. Wahyu tak menjawab. Dia terus saja mengisi mulutnya yang sudah penuh dengan nasi. Pemuda itu bagai gelandangan yang sudah tak makan berhari-hari. Dan sebentar saja Wahyu sudah menuntaskan makanannya. Wajahnya nampak belepotan dengan sisa makanan yang menempel pada pipi bercampur dengan air liur. Bu Lastri pun saat itu menjadi sedikit merasa jijik, namun dia sungkan untuk mengatakannya. Tapi setelah itu Wahyu hanya diam. Matanya kembali memandang kosong, suasana pun sejenak menjadi hening dan canggung. Bu Lastri yang merasa tak lagi punya urusan akhirnya memutuskan untuk pamit pulang. "Mas Wahyu, saya pamit pulang dulu ya," ucap Bu Lastri memecah kesunyian. Wahyu pun mengangguk pelan. Sebenarnya Bu Lastri hendak mengingatkan agar Wahyu untuk beristirahat saja. Namun suasana hatinya yang kini menjadi tak nyaman membuatnya mengurungkan niat. Dan tanpa bicara lagi, Bu Lastri pun buru-buru pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, rupanya Ajeng telah menunggu kedatangan ibunya. Dan tanpa berbasa-basi, gadis itu pun langsung bertanya, "Gimana Bu? Sudah lihat belum boneka-bonekanya?" "Iya, kamu benar. Memang aneh sih. Tapi bukan itu aja. Tadi Wahyu juga bersikap sedikit aneh." "Aneh gimana sih Bu?" Dan Bu Lastri pun menceritakan tentang semuanya. Tentang Wahyu yang nampak kurang sehat, tentang Wahyu yang jadi irit bicara, dan juga tentang cara makannya yang sembarangan dan rakus sebagai orang yang sedang kelaparan. Ajeng menjadi terheran-heran hingga mengerenyitkan dahinya. Semua itu membuat firasat buruknya kian meruncing. Tapi Bu Lastri dengan bijaknya coba kembali melontarkan alasan agar semua keanehan itu bisa dimaklumi. Tapi mungkin saja Wahyu memang sakit. Makanya dia jadi gak banyak omong gitu. Nah, soal makannya yang jadi rakus dan sembarangan, mungkin saja dia memang benar-benar lapar, ucap Bu Lastri. Ajeng pun mengangguk seolah sependapat. Padahal dalam hatinya jelas bertentangan. Bagaimana bisa semua itu dianggap wajar? Bukankah orang sakit itu biasanya malah tak doyan makan? Selama 3 hari berikutnya, Wahyu tak pernah terlihat lagi. Hal itulah justru membuat Bu Lastri menjadi khawatir. Kondisi Wahyu yang nampak kurang sehat saat terakhir kali mereka bertemu, itulah yang menjadi penyebab kekhawatirannya. Lalu Bu Lastri pun akhirnya berinisiatif untuk meminta Ajeng kembali mengirimkan makanan. Hal itu sengaja dilakukannya sebagai alasan agar dia bisa tahu bagaimana kondisi pemuda itu saat ini. Tapi Ajeng yang diminta untuk mengantarkan malah terlihat enggan. Bu Lastri pun coba memaksanya dengan memberi sedikit pengertian. "Kamu itu gak boleh gitu loh Jeng. Coba bagaimana kalau dia benar-benar sakit?
Apa kamu nggak kasihan? Di sini dia nggak kenal siapa-siapa. Kalau sampai dia nggak makan, sakitnya bisa tambah parah." Mendengar ucapan itu, Ajeng pun jadi terdiam. Ya, ibunya benar. Dia jadi merasa bersalah. Masa ya tega menelantarkan orang sakit? Ajeng akhirnya pun menurut. Dia pun pergi memenuhi permintaan ibunya, tapi setibanya di sana, dadanya jadi berdebar-debar. Namun dia sudah terlanjur datang. Tak mungkin ia kembali lagi. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban. Diulangi sekali lagi tapi hasilnya pun tetap sama. Lalu dia coba mengetuk pintunya lebih keras hingga pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ceklek. Ajeng pun sempat kaget. Namun dia pikir kalau pintu itu memang sejak tadi tak terkunci hingga jadi terbuka sendiri akibat dari ketukan kerasnya. Ajeng melongokkan kepalanya melihat ke dalam. Ternyata di ruang tamu ada Wahyu yang sedang duduk bersila di lantai menghadap tembok membelakangi dirinya. Lalu kenapa sejak tadi dia diam saja? "Yuk, Wahyu, kamu sedang apa ya? Kenapa salamku nggak dijawab?" tanya Ajeng. Wahyu tak merespon. Ajeng pun menjadi heran. Sejenak dia menunggu. Namun Wahyu tetap tak bergeming. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk melangkah masuk. Tapi begitu dia sampai di dalam, cuping hidungnya langsung berkerut begitu mencium semilir aroma yang tak sedap. "Ih, bau apa ya?" tanya Ajeng membatin heran. "Yuk, Wahyu." Ajeng memanggil dengan ragu. Dia tak berani melangkah lebih jauh dan Wahyu pun perlahan menengoknya. Ajeng seketika terhenyak. Wajah Wahyu pucat bagai tanpa darah, matanya sayu dengan kantung mata yang menghitam. Bibirnya pun kering dan pecah-pecah, rambut kusutnya berantakan menandakan jika ia tak pernah mandi. "Astaga, kamu kenapa?" Ajeng spontan bertanya. Wahyu pun tak menggubris. Dia malah balik bertanya dengan suara yang parau sambil menunjuk bungkusan yang saat itu berada di tangan Ajeng. "Itu apa?" Ajeng tak menjawab. Dia masih terkesima, tapi Wahyu seperti tak peduli. Pemuda itu berdiri lalu mendekati Ajeng kemudian mengambil bungkusan itu dari tangan Ajeng yang saat itu masih diam membisu. Namun ketika tangan mereka secara tak sengaja bersentuhan, Ajeng pun sedikit kaget saat merasakan tangan Wahyu yang begitu dingin. Wahyu pun kembali duduk bersila di atas lantai lalu membuka bungkusannya. Dia pun mulai makan dengan sikap yang benar-benar aneh. Kepalanya tegak lurus menatap kosong ke arah depan, sementara tangannya terus menyuap nasi ke dalam mulutnya tanpa memperhatikan gerakan tangannya, hingga banyak makanan yang saat itu berjatuhan ke lantai. Ajeng terheran-heran. Meskipun hal itu sudah dia ketahui dari cerita ibunya, namun tetap saja dia terkejut. Dia yang sejak tadi diam, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kok makannya begitu?" tanya Ajeng. Wahyu tak menjawab. Dia terus saja menyuap nasi masuk ke dalam mulutnya meski sudah penuh sambil tetap menatap kosong ke depan. Ajeng hanya diam sambil memperhatikan. Dia benar-benar tak habis pikir. Namun aroma tak sedap yang sejak tadi tercium kini mulai membuat perutnya menjadi mual. Bagaimana bisa Wahyu makan di tengah bau tak sedap seperti ini? "Yuk, ini bau apa sih? Ada bangai tikus nih jangan-jangan." Wahyu hanya menggeleng sambil terus makan. Ajeng tertegun, ibunya benar. Sikap Wahyu saat ini benar-benar membingungkan. Wajah pemuda itu dingin tanpa ekspresi. Hal itu membuat Ajeng menjadi khawatir. Atau lebih tepatnya takut. "Yuk, kamu sakit ya?" tanya Ajeng lagi. Wahyu pun kembali menggeleng pelan. Gerakannya begitu kaku, terlihat banyak butiran nasi yang menempel pada pipi dan juga pakaiannya. Tapi mendadak Wahyu menghentikan makannya. Perlahan dia pun berdiri lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Ajeng saat itu hanya terpaku di tempatnya sambil memperhatikan gerak-gerik Wahyu tanpa berani sedikit pun bertanya. Wahyu membiarkan pintu kamar terbuka. Ajeng yang penasaran akhirnya mendekati kamar itu lalu perlahan-lahan melongokkan kepalanya melihat ke dalam kamar. Astaga,
Ajeng terkaget melihat Wahyu yang sedang berdiri mematung memandangi boneka-boneka pocong yang saat itu sudah tersusun sedemikian rupa di atas tempat tidur. Ajeng heran, apa maksudnya? Wahyu yang sejak tadi diam perlahan menengok ke arahnya, lalu memanggil sambil melambaikan tangan. "Ayo, ayo masuk." Ajeng menggeleng, rasa takutnya makin menjadi-jadi. Pemandangan aneh yang ada di hadapannya itu membuatnya ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. "Eh, yuk, 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 aku pamit dulu ya." Wahyu pun menyeringai. Pandangan matanya yang tadi kosong kini menatap aneh ke arah Ajeng. "Kamu mau jadi teman saya?" Ajeng pun menggeleng. Dia tak mengerti apa maksud dari ucapan Wahyu barusan, dan tanpa banyak bicara lagi, gadis itu pun segera pergi meninggalkan rumah. Sesampainya di rumah, Ajeng pun segera menceritakan pada ibunya tentang apa yang dilihatnya tadi. "Ah, masa sih? Maksud kamu semuanya ditaruh di atas tempat tidur?" tanya sang ibu seolah tak percaya. "Iya bu, aneh banget. Tadinya aku kira bonekanya itu sudah dibuang," sahut Ajeng coba menguatkan ceritanya. Bu Lastri pun jadi terdiam. Kini dia tak bisa lagi menemukan alasan untuk menganggap semua itu adalah hal yang wajar. Apa yang diceritakan putrinya itu jelas-jelas suatu keanehan. "Bu, di rumah itu baunya juga nggak enak, seperti bau busuk, ya, bau bangkai gitu bu. Aduh, pokoknya bau banget," jelas Ajeng lagi. "Ya Allah, ada apa ya?" "Pokoknya Ajeng nggak mau balik ke sana lagi. Ajeng takut." "Iya, iya, iya. Tapi ibu malah jadi penasaran. Ibu mau lihat sendiri." "Eh, mau ngapain?" "Mending gak usah deh bu, serem banget bu. Aku curiga, pasti ada yang gak beres nih." "Iya, iya, ibu tahu. Tapi ibu jadi khawatir. Ibu takut Wahyu kenapa-napa." "Duh, kenapa jadi repot-repot mikirin dia sih? Anak bukan, saudara juga bukan." Kamu itu gak boleh gitu loh Jeng. Wahyu memang jadi aneh, apalagi dengan boneka-bonekanya. Tapi ibu yakin kalau dia itu benar-benar sakit, dan kita itu wajib untuk membantunya." "Ya ampun bu, terserah ibu deh. Tapi kalau memang ibu mau ke sana, lebih baik jangan sendiri. Gimana kalau kita kasih tahu Pak Bowo?" Bu Lastri pun sejenak menimbang-nimbang. Akhirnya dia pun setuju. Lantas keduanya pun segera menemui Pak Bowo, tetangga dekat rumah yang kebetulan beliau adalah ketua RT setempat. Pak Bowo pun kaget begitu mengetahui jika Mbah Wito ternyata sudah meninggal. "Innalillahi, jadi Mbah Wito sudah meninggal?" "Iya Pak, sebulan yang lalu katanya. Kami tahu dari cucunya. Dia datang beberapa hari yang lalu untuk menengok dan membereskan rumah Mbak Wito," jawab Ajeng. "Cucu? Mbak Wito punya cucu?" "Iya Pak, namanya Wahyu. Ya usianya kira-kira sebayalah dengan saya. Saya dan ibu sempat beberapa kali mengantarkan makanan untuk dia. Tapi belakangan ini Wahyu tingkahnya berubah jadi aneh," jelas Ajeng. "Maksudmu aneh gimana ya?" Ajeng pun menceritakan tentang semuanya, termasuk tentang boneka-boneka aneh yang menakutkan itu. Pak Bowo pun tak henti-hentinya terkejut selama mendengarkan semua penuturan Ajeng. Memang aneh ya? Kira-kira ada apa ya?" gumam Pak Bowo bertanya pada diri sendiri sambil mengernyitkan dahi. "Kalau menurut saya, ada baiknya kita ke sana. Saya takut kalau Wahyu kenapa-napa. Sebab dia tuh nggak begitu deh waktu pertama kali datang. Anak itu baik-baik saja," jelas Bu Lastri. Dan Pak Bowo pun akhirnya setuju. Akhirnya saat itu juga ketiganya langsung pergi untuk mengunjungi Wahyu. Dan setibanya mereka langsung mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban. Meski diulang beberapa kali, hasilnya pun tetap sama. Ketiganya pun saling pandang penuh curiga. Apa jangan-jangan dia sudah pergi?" ujar Bu Lastri coba menduga. "Kayaknya enggak deh bu." "Nah itu, sepatunya masih ada," jawab Ajeng sambil menunjuk sepatu Wahyu yang tergeletak tak jauh dari pintu.
Lalu Pak Bowo pun coba mengintip melalui kaca jendela. Dia sengaja menempelkan wajahnya demi bisa melihat ke dalam untuk menembus kaca yang tertutup tirai. Dari sudut pandang yang terbatas, mata Pak Bowo pun jelalatan coba memperhatikan seluruh isi rumah. Namun, ia pun langsung terkaget begitu melihat sosok Wahyu yang mendadak muncul dari dalam kamar sambil menyeringai aneh ke arahnya. Astaga, kenapa Pak? Bapak lihat apa? Tanya Bu Lastri penasaran. Itu, orangnya ada di dalam, jawab Pak Bowo, berusaha untuk kembali tenang. Loh, lalu bagaimana? Kenapa dia nggak mau buka pintunya? Tanya Bu Lastri lagi. Saya nggak tahu Bu, tapi coba saya intip lagi. Sambil coba saya panggil dia, siapa tahu dia mau bukain pintunya. Pak Bowo pun kembali mengintip, namun Wahyu saat itu sudah tak terlihat lagi. Kemana dia? Mas Wahyu, Mas Wahyu, tolong buka pintunya Mas. Mas Wahyu. Pak Bowo berteriak sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela sembari mengintip ke dalam. Namun sunyi, tak ada jawaban. Meski Pak Bowo berulang-ulang kali mencoba, tetap tak ada hasil. Aneh, kenapa dia nggak mau buka pintunya ya? Tanya Pak Bowo coba menduga-duga. Lalu, gimana Pak? Tanya Ajeng yang saat itu nampak mulai ketakutan. Begini saja, lebih baik kita pulang dulu. Kita tak mungkin memaksa untuk masuk. Mungkin saat ini dia tidak mau diganggu. Nanti sore kita coba kembali ke sini lagi, jawab Pak Bowo coba memberikan saran. Bu Lastri dan Ajeng pun akhirnya menurut. Ketiganya lalu pulang dengan hati yang penuh dengan tanya. Rasa curiga, takut, khawatir bercampur menjadi satu dalam benak mereka. Dan sehabis asar, mereka kembali mendatangi Wahyu. Pak Bowo sengaja mengajak Pak Soleh, salah seorang warga, untuk ikut demi menjaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya mereka pun tiba. Nampak sepatu Wahyu yang masih ada di situ menandakan jika dia belum pergi kemana-mana. Lalu Pak Bowo pun kembali mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Dia lantas coba kembali mengintip dari kaca jendela, namun matanya tak melihat apa-apa saat itu. Pak Soleh yang ikut penasaran pun coba kembali mengetuk pintu sambil memutar gagangnya, namun aneh. Ternyata pintu itu tak terkunci. Loh, ini pintunya nggak dikunci kok Pak, ucap Pak Soleh. Padahal jelas-jelas tadi pintunya tak bisa dibuka. Sesaat, semua yang ada di situ hanya terdiam. Kita masuk saja Pak, pinta Bu Lastri yang sejak tadi memang nampak khawatir. Pak Bowo pun melirik ke arah Pak Soleh seolah meminta persetujuan. Pak Soleh pun mengangguk tanda sepakat. Lalu Pak Bowo perlahan membuka pintunya, lalu mulai melongo ke dalam. Langsung tercium aroma busuk yang menyeruak keluar dari dalam sana. Pak Bowo dan Pak Soleh sejenak menahan langkah di depan pintu. Pak Bowo coba kembali memanggil Mas Wahyu. Mas Wahyu, Mas Wahyu. Namun sunyi. Mereka pun makin curiga. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk. Pak Bowo meraba dinding lalu menekan saklar untuk menyalakan lampu agar suasananya jauh lebih terang. Dari situ mulai terlihat pintu kamar yang terbuka. Lalu Pak Bowo dan Pak Soleh dengan hati-hati melangkah mendekati kamar itu berharap Wahyu ada di dalam sana. Dan ketika akhirnya mereka tiba di depan pintunya, keduanya pun langsung terkejut begitu melihat boneka-boneka aneh yang tersusun rapi di atas tempat tidur. Kedua lelaki itu saling pandang. Meskipun hal itu sudah mereka dengar dari cerita Ajeng sebelumnya, tapi tetap saja mereka heran begitu melihatnya secara langsung. Tapi Wahyu kemana? Pak Bowo dan Pak Soleh pun lantas mencari-cari lagi. Keduanya melangkah sambil celingak-celinguk sembari terus memanggil-manggil Wahyu. Sedangkan Ajeng dan ibunya pun tak berani beranjak dari tempat mereka berdiri. Hingga akhirnya kedua lelaki itu sampailah di depan pintu menuju halaman belakang yang saat itu tertutup rapat. Bau tak sedap pun tercium semakin santer. Dan ketika akhirnya pintunya dibuka, mereka pun langsung terperangah. Astagfirullahaladzim. Di bawah pohon tua ada tubuh seorang lelaki yang tergeletak dirubungi lalat.
Bau busuk yang menyengat tercium memenuhi seluruh area halaman itu. Pak Bowo pun spontan menutup hidung, lalu mulai melangkah mendekati sosok itu dan diikuti Pak Soleh dari belakang. Bu Lastri dan Ajeng yang rupanya ikut menyusul pun langsung memekik dengan kaget. Ya Allah Wahyu. Namun keduanya tak berani mendekat. Mereka saat itu hanya berdiri sambil memperhatikan Pak Bowo dan Pak Soleh yang kini sudah berdiri di dekat tubuh Wahyu yang tergeletak dirubungi semut dan lalat di dekat pohon. Pak Bowo pun lalu berjongkok persis di samping Wahyu sambil meringis menutupi hidung, dan Pak Soleh pun ikut berjongkok di samping Pak Bowo sambil bergidik ngeri. Sejenak keduanya terdiam sambil memperhatikan jasad Wahyu yang ternyata sudah mati dan mulai membusuk menimbulkan bau yang tak sedap. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Bowo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya Allah, kasihan sekali. Kenapa ya dia? Kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya dia sudah mati beberapa hari yang lalu. Gak mungkin Pak. Lawang baru tadi siang saya lihat kok, sahut Pak Bowo coba menyangkal. Masa iya Pak, kata Pak Soleh. Ya, bukan saya saja. Sebelumnya Ajeng malah sempat ketemu sama dia. Aneh ya, ucap Pak Bowo lagi. Betul Pak, baru tadi siang saya ketemu dia. Malah saya sempat lihat dia makan. Nah itu, di ruang tamu masih ada ceceran nasi bekas makan dia loh, sahut Ajeng coba menguatkan ucapan Pak Bowo. Pak Soleh pun semakin heran bagaimana bisa dilihat dari kondisi jasadnya jelas Wahyu sudah meninggal selama beberapa hari yang lalu. Lalu yang dilihat Pak Bowo dan Ajeng itu siapa? Dan akhirnya Pak Bowo pun melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Dan tempat itu pun seketika geger. Polisi akhirnya datang. Jasad Wahyu segera dievakuasi, disaksikan begitu banyak orang yang mulai datang berkerumun. Semua saksi mata dimintai keterangan. Keluarga Wahyu pun segera dihubungi setelah polisi mendapatkan nomor kontaknya dari ponsel Wahyu. Kejadian itu pun langsung jadi bahan pergunjingan. Apalagi banyak sekali keanehan di balik peristiwa aneh dan mengenaskan tersebut. Bagaimana tidak? Cerita tentang boneka-boneka pocong yang tergantung jelas mengundang banyak tanya. Apalagi cerita tentang Ajeng dan ibunya yang sempat bertemu dengan Wahyu, padahal ternyata pemuda itu telah lama meninggal. Sungguh tak masuk di akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang tahu. Kematian Wahyu pun masih menjadi misteri. Ditambah lagi berdasarkan hasil otopsi, tak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau apapun yang bisa menyebabkan Wahyu mati mendadak. Banyak yang menduga kalau yang selama ini Ajeng dan Bu Lastri temui di rumah itu bukanlah Wahyu, melainkan sosok makhluk halus atau mungkin arwahnya Wahyu. Lalu kapan tepatnya Wahyu mati? Tak ada yang bisa memastikan. Dan tak ada juga yang bisa ditanya untuk dimintai penjelasan. Dan sejak kejadian itu, keluarga Wahyu pun tak pernah muncul lagi. Rumah itu pun dibiarkan kosong tanpa penghuni. Warga sekitar pun tak ada yang berani mendekati. Ada paranormal yang bilang, jika boneka-boneka pocong itu yang jadi penyebab boneka-boneka itu diyakini dihuni oleh jin atau makhluk halus peliharaan Bahwito. Dan salah satunya diduga merasuki tubuh Wahyu sewaktu pemuda itu memetiknya secara sembarangan dari dahan pohon. Hingga entah bagaimana akhirnya yang menyebabkan pemuda itu meninggal dunia. Boneka-boneka itu pun sudah dibawa polisi untuk dijadikan barang bukti, menyiksakan banyak tanya yang tak terjawab. Sebuah misteri yang sampai saat ini tak mampu terungkap. Selesai. Ya, demikianlah ceritanya teman-teman semua. Jadi cukup mendebarkan. Untuk teman-teman yang punya pendapat lain tentang cerita ini, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang juga suka, silakan bisa diklik tombol like-nya yang berbentuk jempol. Dan yang belum subscribe, bisa diklik tombol merahnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload lagi konten-konten terbaru.
Di akhir kata saya pun minta maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan ceritanya tadi. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin.